我吧，福奶奶，我就再帮你一次。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Impulse episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang kelima. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 4. Kemarin Feng Hao telah mempelajari teknik kitab obat pemberian dari Xin Hao. Semua ini dilakukan demi bisa memperbaiki meridiannya yang telah rusak. Hanya saja selama proses itu berlangsung, kompetisi jenis muda telah dimulai. Tidak mau berlama-lama lagi, Yang Kui pun memberikan tantangan kepada keluarga Feng, yang mana dia itu ingin bertarung dengan Feng Hao. Hanya saja Feng Hao masihlah belum datang, karena bagaimanapun ia terus-terusan gagal dalam memperbaiki meridiannya. Sampai akhirnya waktu tantangan pun berhenti. Feng Hao pun datang untuk bertarung dengan Yang Kui. Awalnya tetua ini tidak mengizinkan pertarungan, tapi Yang Kui tidaklah mempermasalahkan hal tersebut dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Yang Kui awalnya sempat memberikan perlawanan kepada Feng Hao, namun seiring berjalannya waktu, Feng Hao dan mudah melancarkan serang balik kepadanya dan memenangkan pertarungan itu. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kemenangan Feng Hao atas Yang Kui tentu saja tidaklah diduga oleh semua orang di sana. Tidak berhenti sampai di situ saja, Feng Hao kembali memberikan tantangan, yang mana awalnya ia ingin memberikan tantangan kepada sepupunya yakni Feng Lai. Tapi dirinya hanyalah penjaga tetua agung, jadi Feng Hao tidak akan bisa menantangnya. Alhasil Feng Hao pun mengarahkan tantangannya kepada Huku. Tindakan Feng Hao itu tidak dipercayai oleh orang-orang di sana, karena bagaimanapun Huku adalah tuan muda yang memiliki kekuatan hebat. Jadi tidaklah mungkin bagi Feng Hao bisa mengalahkannya. Huku pun diminta ayahnya untuk menerima tantangan dari Feng Hao. Huku dan senang hati turun dan akan berhadapan dengan Feng Hao. Ia bahkan mendarat dengan gaya superhero landing. Bagi Huku, Feng Hao tidak akan bisa mengalahkannya. Xin Hao juga berpikiran hal yang sama, karena dia itu memiliki kekuatan yang lebih tinggi dari Feng Hao. Namun meskipun begitu, Feng Hao tetap yakin bisa mengalahkannya. Perkataan itu pun membuat Huku menjadi begitu kesal. Ia begitu menantikan untuk menyerangnya habis-habisan. Berhubung terdapat perbedaan kekuatan yang besar di antara mereka berdua, jadi tetua akan bersikap adil. Ia pun memberikan waktu kepada Feng Hao untuk beristirahat, karena bagaimanapun ia baru saja menyelesaikan pertarungannya. Tapi Feng Hao menolak karena ia meminta untuk memulai pertarungan ini secara langsung. Apa yang ia katakan tentu saja membuat Feng Ren begitu kebingungan. Yang sepertinya keponakan ini terlalu sombong sekaligus begitu percaya diri bisa mengalahkan Huku dan memenangkan kompetisi jenis muda. Sesaat kemudian tetua ini pun memulai pertarungan di antara mereka. Dalam pertarungan ini, yang memulai serangan lebih dulu adalah Huku, baru dilanjutkan oleh Feng Hao. Huku yang memiliki kekuatan lebih tinggi darinya tentu saja mampu mendaratkan pukulan keras kepada Feng Hao. Ini pun sempat membuatnya terpental dan muntah darah. Melihat hal itu, Huku pun mulai meremehkannya, karena ia berpikir Feng Hao yang terus ngebacot sangatlah kuat. Tapi nyatanya ia tidak bisa untuk menyentuh dirinya. Feng Hao tidak menyerah dan kembali bangkit, karena ia menentukan layak atau tidaknya dirinya bukanlah Huku, melainkan dirinya sendiri. Pertarungan pun kembali terjadi, yang mana kali ini Feng Hao akhirnya bisa memberikan serangan kepada Huku. Dalam adu serangan yang terjadi, sekali lagi Huku menerima pukulan manja dari abang Feng Hao. Bahkan kepala keluarga Hu sampai kaget melihat hal tersebut. Untuk Huku sendiri menjadi begitu marah dan mencoba untuk menyerang balik. Hanya saja hal ini tidaklah segampang sebelumnya. Karena kini abang Feng Hao telah serius, bahkan tidak ada yang menduga kalau Feng Hao akan bisa mengimbangi Huku sampai sejauh itu. Mungkin tidak hanya mengimbangi saja, namun bisa memberikan perlawanan langsung kepadanya.
Pada akhirnya, Feng Hao pun mulai menggunakan teknik gerakan harimau yang sebelumnya ia pelajari. Semua ini dirinya lakukan demi bisa mengalahkan Huku. Dalam pertarungan yang terjadi itu, serangan Feng Hao benar-benar mengejutkan semua orang. Dia pun merasa telah memenangkan pertarungan itu. Namun harapannya harus hilang karena bagaimanapun Huku telah membentuk armor spiritual. Ia langsung saja melancarkan serangan kepada Feng Hao yang tidaklah bisa dirinya hindari. Ini pun membuat Feng Hao harus kembali menerima luka. Apa yang terjadi kepada Huku telah disadari oleh para tetua. Ini merupakan teknik perlindungan tubuh Xuantian dari keluarga Hu. Tidak pernah ada yang menduga kalau Huku akan mempelajari teknik pelatihan setinggi ini. Kepala keluarga Hu hanya tertawa saja, karena putranya itu telah mulai serius. Sedangkan untuk Feng Hao sendiri, perlahan-lahan kesadarannya mulai menghilang. Sejak awal, Xin Hao sudah memberitahu kalau Feng Hao tidak akan bisa menang. Feng Hao mencoba meminta bantuan kepadanya, tapi Xin Hao menolak karena untuk apa juga membantu Feng Hao padahal ia bisa melakukan semua itu sendirian. Feng Hao kembali menambah janji daging yang akan ia berikan. Ini tentu saja berhasil menggoda Xin Hao. Mau tidak mau, ia pun akan memberikan bantuan kepada Feng Hao. Setelah mengeluarkan sedikit kekuatannya, Xin Hao pun masuk ke dalam diri Feng Hao. Yang mana sesuatu pun mulai terjadi kepadanya. Huku hanya mentertawakan Feng Hao yang berusaha bangkit. Ia pun ingin melihat trik apa lagi yang Feng Hao miliki untuk bisa melawannya. Feng Hao akan menuruti apa yang dia mau. Jadi Feng Hao pun mulai mengeluarkan ledakan kekuatan yang begitu besar, yang sepertinya teknik yang akan dia gunakan itu bukanlah teknik sembarangan. Selain Huku, para tetua juga sama terkejutnya, terutama tetua agung keluarga Feng. Ia penasaran di manakah Feng Hao mempelajari teknik sekuat itu. Feng Hao pun mulai melancarkan serangannya kepada Huku, yang mana dia itu menahannya dengan armor Xuantian. Serangan yang Feng Hao lancarkan tidaklah mampu ditahan oleh Huku, bahkan dia itu sama sekali tidak berdaya dalam menerima serangan ini. Alhasil ia pun jatuh yang menandakan dia tidak akan bisa bertarung lagi. Sepertinya Xin Hao telah merasuki diri Feng Hao, jadi karena itulah ia bisa menggunakan teknik kuat tadi. Melihat apa yang terjadi sekali lagi membuat para penonton terkejut dan hasil dari pertarungan. Bahkan Feng Lei sendiri tidaklah menduga bagaimana bisa sampah keluarga Feng mengalahkan Huku yang begitu kuat. Penetua Agung menyadari kalau Xin Hao telah membangkitkan pusaran surgawi pada sebulan yang lalu. Namun bagaimana bisa ia sudah memiliki kekuatan sehebat ini? Penetua Agung tidak akan pernah membiarkan bakat hebat seperti ini meninggalkan keluarga Feng. Setelah berhasil menyerang Huku, Feng Hao pun memintanya untuk segera menyerah. Akan tetapi Huku tidak niatan untuk mengaku kalah. Dia langsung saja melancarkan serangan secara diam-diam. Beruntungnya Feng Hao bisa menahannya dan Denny sudah menduga kalau Huku akan memiliki beberapa trik. Jadi jarum ini akan dirinya kembalikan kepadanya. Alhasil mata Huku harus menjadi korban, terlebih lagi ini merupakan jarum beracun. Feng Hao merasa beruntung bisa memiliki Xin Hao, karena berkat ialah dia bisa menghindari serangan jarum racun. Penetua keluarga Hu yang tidak terima langsung saja melancarkan serangan kepada Feng Hao. Ini disadari oleh Xin Hao dan beruntungnya penetua agung keluarga Feng dan sigap melindungi Feng Hao. Ia benar-benar kesal dengan tindakan Hu Li. Tentu alasan Hu Li melakukan hal ini adalah untuk membalas dendam atas perbuatan Feng Hao kepada Huku. Tapi Feng Hao mengingatkan kalau yang berniat untuk menyerang diam-diam adalah Huku sendiri, sedangkan dirinya hanya membela diri. Semua orang yang berada di sini bisa menjadi saksi kalau yang salah adalah Huku dan bukanlah dirinya. Para penonton membenarkan hal tersebut. Karena bagaimanapun serangan diam-diam saatlah dilarang dalam kompetisi jenius. Jadi jika tidak mau berkompetisi, seharusnya keluarga Hu menyerah saja. Penetua Agung mencoba memberikan nasihat kepada Hu Li, karena bagaimanapun tindakannya telah membawa keluarga Hu. Jadi lebih baik dia itu pikir-pikir lagi dengan perbuatannya. Dengan perasaan kesal, Hu Li pun pergi meninggalkan tempat ini. Sedangkan Feng Hao telah berhasil menjadi pemenang dalam kompetisi jenius muda. 输不起就别比呀！万别丢了胡家的颜面。封后胜。
Namun sayang sekali, episode pada hari ini harus bersambung dulu. Nah, sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yang mana Huli sedang dimarahi oleh seseorang karena bagaimanapun Huku telah terluka separah itu. Namun bagaimana bisa Huli tidak bertindak? Namun apa boleh buat, mereka tidak bisa bertindak apa-apa karena semua orang melihat kalau Huku sendiri yang telah berbuat salah. Sampai akhirnya sesuatu yang diselimuti oleh kekuatan gelap pun muncul, yang mana itu sepertinya adalah petinggi dari keluarga Hu. Bahkan seluruh tetua memberikan hormat kepadanya. Hu兄，你就这么一个儿子？ Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika ingin suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.